Air dan api. His, Raditya, kau apa-apaan sih? Kita masih di acara makan keluarga pada pernikahan anakmu. Kau malah pulang duluan. Dan apa tidak bisa kau pelankan langkahmu? Nada bicara sangat sewot pada Radit. Bruk, apa aku berjalan terlalu cepat? His, kenapa aku berhenti mendadak seperti itu? Sakitlah kepalaku. Nada memegang kepalanya yang terbentur dengan tubuh Radit sambil melirik kesal kepada Radit. Naik ke punggungku, biar aku menggendongmu. Kau ini, kita sekarang tidak sedang ada di kamar. Ayo cepat pulang, jangan macam-macam. Nada menarik tangan Radit yang saat ini sedang jongkok. Mereka akhirnya berjalan beriringan menuju ke mobil yang sudah siap di lobi. Sandi, cari tahu siapa wanita itu. Jangan cari tahu apapun, Sandi. Biarkan seperti itu. Jangan ganggu hubungan mereka. Nada segera memotong permintaan Radit kepada Sandi saat Nada ingin masuk ke dalam mobil yang sudah dibukakan pintunya oleh Sandi. Hei, bagaimana kita bisa tahu latar belakang wanita itu kalau tidak diperiksa? Aku yakin dia wanita baik-baik. Percayalah padaku. Instingku sebagai seorang ibu masih kuat. Kau jangan coba-coba mengganggu anakku dan istrinya. Protes Nada kepada Radit setelah duduk di kursinya di dalam mobil. Klek. Sudah 28 tahun usia pernikahan mereka, tapi masih saja sering ribut. Kapan mereka akan berdamai ya? Gumam Sandi di dalam hatinya, sambil menutup pintu dan langsung masuk ke tempat duduk penumpang di sisi supir. Anakmu menjadi seperti itu karena sering kau manjakan. Radit membuka perdebatan. Anakku seperti itu karena menuruni sifat dari bapaknya. Hah? Kau jadi menyalahkanku begini? Radit tak lagi duduk bersandar, dan tak lagi menghadap depan. Radit sudah membelokkan badannya menatap ke arah Nada dengan wajah protesnya. Memang dia seperti kau? Apanya yang tidak mirip? Lihatlah wajahmu saat seumuran dengannya. Kau sama persis sepertinya. Hanya potongan rambutmu saja yang berbeda dengannya. Dan tentunya, anakku lebih tampan darimu. Dan Nada, apa kau bilang? Sudah aku katakan, tidak ada lagi yang lebih tampan daripada aku di rumah. Jangan bandingkan aku dengan anak bodoh itu. Dia benar-benar menghancurkan harapanku hari ini. Kau lihat kan betapa marahnya Dimas pada kita? Hubungan pertemananku dengannya yang sudah lebih dari 35 tahun akhirnya hancur karena masalah anakku. Dan ini semua karena kau terlalu memanjakannya. Omel Radit pada nada yang sudah tidak lagi disortir. Tentu saja kau menyalahkanku. Anak itu menjadi seperti itu, tidak peka pada perasaan, karena kau selalu mengajarinya pakai logika, dan terus-terusan mengajari harus berbisnis. Aku sudah katakan padamu, biarkan dia seperti anak-anak dulu. Tapi kau tetap memaksakan dan masih terus mengajaknya ikut terjun ke bisnismu dari usianya masih 10 tahun. Dan sekarang, kau menyalahkan aku. Nada menghela nafas sangat kesal kepada Radit. Dan Nada juga membuang wajahnya ke kanan, melihat ke arah luar jendela mobil. Untuk beberapa saat, mereka tidak bicara satu sama lain lagi, dan masing-masing saling membuang wajah ke jendela mobil. Baik Radit maupun Nada sama-sama sibuk dengan pikirannya masing-masing, dan Radit masih berkuku menyalahkan Nada, hingga beberapa menit ke depan. Sampai akhirnya, Radit tidak tahan sendiri melihat sikap Nada yang mendiamkannya. Dan Nada, kemarilah. Apa kau sedang marah padaku? Mau apa kau memanggilku? Jawab Nada yang masih enggan untuk menatap wajah Radit. Ayolah, jangan marah padaku. Apa kau mau kepalaku sakit lagi? Saat ini kepalaku sudah mulai pusing. Bujuk Radit kepada Nada dengan berpura-pura pusing supaya Nada mau memperhatikannya lagi. Nada menghela nafas kemudian menatap Radit kembali dengan wajah lemah lembutnya. Tidurlah di pangkuanku, biar aku pijat kepalamu. Nada menarik lembut lengan Radit dan memijat kepala Radit yang sudah ada di pangkuannya. Jangan terlalu stres memikirkan anak-anak kita, Raditya. Aku tidak mau kalau kau sakit. Mereka sekarang sudah pada besar. Biarkan saja mereka menjalankan hidupnya. Kita hanya perlu mengingatkan kalau mereka salah. Kita tidak boleh mengatur hidup mereka karena mereka memilih jalannya sendiri-sendiri. Sekarang yang kita perlu pikirkan adalah si kembar Riri dan Rere. Sepertinya mereka menyukai seseorang, Raditya, tapi tidak berani mengatakannya kepada kita. Apa?
Siapa yang mereka sukai? Is, jangan emosi dulu. Nanti kepalamu pusing lagi. Mereka sepertinya takut kepadamu. Makanya kataku, jangan terlalu membatasi mereka. Biarkan nanti aku yang bicara dengan Riri dan Riri. Satu lagi yang perlu kau ingat. Kalau nanti mereka membawa calon mereka ke rumah, kau tidak boleh bersikap kasar pada laki-laki itu. Pasang senyum manismu. Jangan sampai kau lupakan itu. Mana bisa aku sembarangan tersenyum pada laki-laki yang menyukai anak perempuanku. Lalu kau mau apa? Benarkah mereka seperti monster? Mereka bukan bayi mungil kita lagi, Raditya. Usia Riri dan Riri saat ini sudah 27 tahun. Sudah waktunya buat mereka untuk menikah. Kau tidak akan bisa selamanya berada di samping mereka dan melindungi mereka. Suaminya yang akan berada di samping mereka dan melindungi mereka. Setelah kita berdua tidak ada lagi di samping mereka nantinya. Nada bicara masih dengan suara lemah lembut untuk menenangkan hati Radit, yang hari ini cukup dibuat emosi oleh keputusan Rasya. Apa kau senang menikah denganku dan apakah aku termasuk suami yang bisa melindungimu, Denada? Tanya Radit yang saat ini dalam posisi terlentang, sambil menatap wajah Nada. Nada mengangguk. Kau adalah suami terbaik untukku, Raditya. Terima kasih kau telah menjagaku dan melindungiku lebih dari 25 tahun hidupku. Nada mengecup bibir Radit yang sedang ada di pangkuannya. Kau memang selalu bisa membuat hatiku menjadi tenang. Ya udah, jangan marah lagi ya pada Rasya. Kita harus mensupportnya, Raditya. Apalagi sebentar lagi mereka akan punya anak. Kita tidak boleh sampai membuat menantu kita stres. Apa kau paham? Radit mengangguk paham dan tersenyum pada Nada. Api kemarahan yang tadi sedang menggebu-gebu di dalam dadanya kini sudah menguap berganti dengan rasa sejuk di hatinya. Walaupun wajahmu sudah tak lagi muda dan rambutmu pun sudah mulai banyak memutih, kau tetap yang paling tampan untukku, Raditya. Aku sangat mencintaimu, dan aku sangat bahagia menjadi istrimu. Gumam Nada dalam hatinya, sambil mengelus rambut Radit. Nada, telepon anak kita. Katakan padanya untuk menjaga kehamilan istrinya baik-baik. Tapi jangan kau katakan kalau aku yang menyuruhmu menelponnya ya. Hihihi. Radit tertawa kecil setelah menyelesaikan kalimatnya. His, kau ini. Pada anak sendiri pun gengsi. Cibir Nada pada Radit. Lalu Nada mengeluarkan teleponnya untuk menghubungi anak laki-laki kesayangannya. Rasya. Iya, Ma. Nada. Sekarang kau ada di mana? Dan bagaimana kondisi istrimu, Rasya? Sekarang kau ada di mana dan bagaimana kondisi istrimu, Rasya?